Cara hitung modal sederhana supaya usaha tidak rugi sejak awal. Baik teman-teman, seru sekali pembahasan materi kali ini, yaitu tentang modal sederhana, cara menghitungnya. Oke, kita lanjut. Kenapa harus hitung modal? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa harus hitung modal? Supaya tahu uang yang dibutuhkan itu berapa. Kemudian supaya harga jual tidak salah, supaya usaha tidak boncos. Nah, inilah pentingnya menghitung modal. Dari 3 poin ini kita tahu ini yang sering terjadi dalam usaha-usaha pemula tentunya, yang mengabaikan hal-hal sepele semacam ini. Selanjutnya, komponen modal usaha meliputi bahan baku, peralatan, biaya pendukung seperti listrik, bensin, dan kemasan. Nah, ini yang paling utama yang harus kita hitung di awal. Selanjutnya adalah contoh hitungannya begini teman-teman. Ini langsung per produk ya. Contoh jualan gorengan. Bahan baku 50.000, minyak dan gas 20.000, kemasan 10.000, total modal 80.000. Nah, kebanyakan di tutorial usaha yang lain itu yang dihitung adalah bahan bakunya saja. Yang banyak yang dilupakan adalah yang tetek bengeknya ini. Yang dihitung bahan baku langsung ketemu harga jual, sehingga menjanjikan untung besar, tapi ketika kita praktek ternyata tidak sesuai dengan yang diarahkan kepada kita semua. Maka materi cerdas kali ini adalah bahan baku, ada minyak dan gas sebagai bahan operasional, ada kemasan-kemasan yang tentunya modal itu juga harus kita hitung. Sehingga secara sederhananya seperti ini dengan total Rp80.000. Baik. Kemudian menentukan harga jual. Harga jual sama dengan modal plus keuntungan. Ingat sekali lagi kita ke atas lagi. Modal itu tidak hanya soal bahan baku teman-teman ya. Ada minyak, gas, kemasan, waktu, bensin, perjalanan, itu semua juga harus dihitung biar tidak boncos di belakang. Kita lanjutkan kembali ke menentukan harga jual. Harga jual itu modal plus keuntungan. Contoh, modal 80.000, target untung adalah 40.000. Maka harga jual secara total itu kita harus dapat uang 120.000. Bisa dipahami teman-teman ya? Kita lanjutkan. Nah, hitung modal usaha jasa. Yang di awal tadi adalah modal produk. Kemudian kita hitungan modal usaha jasa. Jasa itu meliputi tenaga, waktu, dan alat pendukung. Dan ini tetap harus dihitung meski tanpa bahan, biar kita tidak boncos sekali lagi. Kita lanjutkan. Kesalahan yang sering terjadi teman-teman, lupa hitung biaya kecil. Nah, ini saya dulu juga begitu. Jadi yang kecil-kecil itu malah sengaja tidak saya hitung, dan akhirnya usaha saya jalan, tetapi saya pun nggak ngerti arah kemudian seperti apa. Kemudian asal-asalan dalam pasang harga. Karena apa? Karena tidak jadi ini urgent sekali teman-teman. Asal pasang harga itu sebenarnya adalah hal yang wajib kita hindari. Kita perlu perhitungan yang rinci dulu, supaya di kemudian hari usahanya jalan, untungnya juga jalan. Tidak catat pengeluaran. Nah, ini juga buat teman-teman yang males kalau mulai usaha nyatet-nyatet. Saya itu sering menemukan yang semacam itu. Teman-teman males kalau suruh nyatet-nyatet, padahal ini penting banget. Baik. Selanjutnya adalah tips hitung modal aman. Pertama, catat semua pengeluaran mulai dari kecil, kemudian naikkan perlahan-lahan.
Ini caranya supaya modal aman itu begitu. Baik, sebagai penutup dalam video ini, kesimpulannya adalah usaha kecil apakah bisa untung besar? Jawabannya adalah usaha kecil bisa untung besar kalau modal dihitung dengan benar. Itu kuncinya, kalau modal dihitung dengan benar. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga sukses selalu dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye.